Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, pagi. Sebentar kita. Oke. Nah, mungkin di sini tadi saya cek yang hadir baru 3. Ini udah 4 ya. Em, Mungkin tadi agak telat dikit karena ke 20 menit ya. Jadi kalau em, setahu saya untuk yang Zoom meeting itu lewat dari 20 menit absensi itu Fitconnya tidak terdeteksi hadir gitu. Jadi saya mohon untuk kelasnya on time. Nah, mungkin di sini boleh saya kondisinya saat ini ada di luar Ambon dan berbeda waktu 2 jam karena saya WIB, mungkin adik-adik WIT. Jadi boleh nggak saya pindah ke jam 8 WIT? Agak pagian atau mau ke lebih siang jamnya. Adik-adik ada jam berapa aja gitu saya mau pindah jadwal. Tes tes. Ada yang bisa jawab? Bentar, Bu. Oh, ya, Kami diskusi dengan teman lain dulu. oke. Mungkin nanti kita bisa diskusi di WhatsApp lagi ya untuk jadwal. Uh, Take easy aja. Saya mau ke pagi atau mungkin lebih ke jam 2 siang. Jadi yang jam 2 siang atau jam 8 gitu. Adanya yang jam berapa gitu. Ya, adik-adik bisa diskusi sama teman-temannya. Iya, Nah, Bu. saya sarankan untuk karena saya di luar Ambon, jadi mungkin perkuliahannya full online. Jadi nanti mungkin bisa untuk menyalakan video ketika berlangsung gitu ya. Jadi nanti kita akan sistem perkuliahannya itu akan nggak di saya aja, tapi adik-adik juga. Jadi nanti saya akan adakan misalkan ya 2 kali tugas. Tugasnya itu lebih kepada adik-adik mempresentasikan karena kita masuknya teori ya. Judulnya aja teori periklanan. Jadi nanti adik-adik em, karena ini masuknya lebih juga ke bisnis, mungkin adik-adik bisa cari sebuah bisnis gitu ya. Nanti saya akan jelaskan mungkin di pertemuan kedua, sebuah bisnis yang adik-adik sukai dan memang kuasai. Ya, misalkan ini kan desain komunikasi visual, mungkin ada bisnis tentang desain atau adik-adik punya bisnis yang lainnya. Jadi nanti untuk berikan atau nanti kita bisa pilih juga kepada melihat produk-produk yang ada di pasar. Jadi misalkan yang saat ini kita makan gitu ya. Misalkan yang terkenal Indomie gitu ya. Mana sih yang nggak tahu Indomie? Nah, itu gimana sih pemasarannya, periklanannya mereka dari dulu sampai sekarang? Masih bisa bertahan sampai sekarang produknya. Nah, itu mungkin salah satu contoh-contohnya ya. Atau yang adik-adik gunakan di rumah adik-adik sendiri, di kamar bahkan yang adik-adik pegang saat ini gitu ya, yang adik gunakan saat ini. Nah, itu tidak boleh sama mereknya. Nah, nanti adik-adik akan mempresentasikan eh,
itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Jadi nanti sistemnya kita adalah presentasi. Tugasnya tenang, tugas dari saya nggak banyak. Intinya dalam satu semester, mungkin saya nggak tahu saya mengisi perkuliahan ini 8 sampai UTS aja atau sampai UAS. Tapi kalau untuk sampai UAS, tugasnya ada dua. Jadi kalau misalkan sampai UTS, tugasnya ada satu. Tapi ya itu presentasi. Untuk UTS-nya, mungkin nanti adik-adik juga lebih kepada saya adalah presentasi lagi. Jadi fokus saya adalah adik-adik nggak usah pusing-pusing di mana kita ngerjain tugas sampai paper gitu ya, paper banget gitu ya. Enggak, tapi lebih kepada mempresentasikan. Jadi fokusnya karena kita periklanan, adik-adik juga harus bisa public speaking yang bagus gitu ya. Jadi nanti mungkin akan saya berikan one day misalkan adik-adik berpikir untuk udah aku nggak pede nih untuk ngomong. Nah, tapi nanti bisa dipedein lagi gimana caranya. Karena kita kan berbasisnya online nih, jadi nggak terlalu apa ya, ketemu langsung tuh malah lebih gimana gitu. Tapi adik-adik bisa untuk mencoba eh, mempresentasikan dengan tutur kata bahasa yang baik dan santun. Nah, mungkin satu lagi berpakaiannya dengan sopan gitu ya. Jadi nanti ketika kita perkuliahan, em, adik-adik juga menggunakan pakaian yang mungkin kita lihatnya sopan gitu ya. Sopannya dalam segi yang adik-adik tahu. Ya, karena online mungkin atasnya nggak apa-apa lah ya, kelihatan bawahnya kita nggak tahu gitu ya. Oke, untuk mengikuti perkuliahan hingga akhir, jadi untuk mengisi presensi sesuai kehadiran mungkin nanti saya cek di sini gitu ya. Em, mungkin ini yang belum hadir Rahma sama Amrullah ya. Ini tapi di sini udah 5 nih. Amrullah berarti belum download materi ya. Sama tadi telat Rahma juga yang belum ada. Oke. Ya, Ibu. Ya, jadi jangan lupa download materinya. Dan tadi telat mungkin si Zoom-nya itu, tadi saya sudah beritahu bahwa kalau mengalami ketelatan 20 menit, lebih dari 20 menit, LMS itu mendeteksi aktivitas kehadiran itu tidak hadir di Zoom-nya itu. Jadi saya eh, ini lagi bahwa dilewat dari 9.20 misalkan ya, nanti adik-adik bisa konsultasikan mau jam berapa kita perkuliahan, karena saya bisanya cuman jam 8 sama jam 12 jam jam 2 WIT gitu ya. Jadi jam 8 WIT sama jam 12 WIT. Jam 2 WIT maksudnya. Nah, kemudian untuk Oke, tata tertib udah, tugas akhir presensi kehadiran nanti dicek ya, setiap itu saya akan share. Jadi kita fair-fairan aja di WA, nanti saya lebih sering di WA, jangan takut saya nggak gigit walaupun saya punya kucing. Saya pecinta kucing gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ngeliat ya, oh nih ini kok dosennya gambarnya kucing gitu ya. Jadi jangan takut. Ini nanti kita akan share-share lagi ketika ada peraturan-peraturan yang mungkin, saya nggak bisa nih, misalkan adik-adik ada sakit, nggak apa-apa, langsung chat aja di grup. Ntar paling saya bales, jangan lupa aja download materinya atau apa, dan mengerjakan tugasnya. Saya setiap perkuliahan saya rekam dan saya akan share di YouTube yang saya akan publish di grup setiap itu. Jadi misalkan ada yang telat nih, ketinggalan, saya orangnya on time. Jadi misalkan saya em, masuknya misalkan jam 8 atau jam 2 siang gitu ya. Adik-adik masuk, saya misalkan sudah 50% saya mulai. Nah, menunggu yang keterlambatan, jangan takut yang terlambat bisa nonton juga di YouTube-nya. Tapi yang saya bilang, jangan lewat dari 20 menit gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tugas, jadi tadi tugas 2 ya. Kuis itu ada 2 juga. Jadi kuis yang pertama ini nanti saya akan share, jangan dikerjakan dulu. Saya akan share di akhir perkuliahan. Jadi nanti adik-adik bisa lihat materinya. Ini materinya sedikit sih, karena di depan saya akan menjelaskan tentang silabus-silabusnya terlebih dahulu
gitu ya. Jadi kuis ada dua, tugas juga ada dua sampai ke UAS. Saya nggak tahu nanti dapetnya kita kelas gabungan atau sampai UTS aja saya atau nanti sampai UAS. Jadi biasanya sampai UTS itu ada satu kuis satu tugas sama saya, yaitu presentasi dan kuis itu biasanya pretest sama post-test gitu. Dan waktu yang diberikan itu misalkan saya share seminggu tuh untuk pengerjaan kuis gitu ya misalkan. Tapi hari ini kuis sampai jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam WIT. Adik-adik nanti saya udah share, adik-adik bisa langsung kerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai lewat dari jeda karena kelebihan batas waktu atau telat upload itu harus ada alasan berhalangan hadir, misalkan ada surat, sakit gitu ya, dan lain-lain. Jadi sama aja kita sekarang fair-fairan, Bu, saya sakit, ini surat sakit saya. Oh, jadi saya misalkan tugas yang seminggu ini saya nggak bisa ngerjain. Misalkan tugasnya deadline-nya seminggu gitu ya. Tapi kok nggak bisa? Surat sakitnya cuma 2 hari gitu ya. Nah, itu saya pertanyakan karena kan masih ada waktu 5 hari untuk mengerjakan si tugas itu. Biasanya saya karena tugas presentasi, saya kasihnya 2 minggu bahkan 3 minggu. Jadi nanti misalkan pertemuan dua saya udah kasih tugasnya, adik-adik bisa cari-cari. Nanti presentasinya kita biasanya sebelum UTS atau sebelum UAS. Nah setelah udah dapet itu, di UTS UASnya biasanya ada teori, namanya juga teori perikanan ya, teori-teorinya. Bawahnya biasanya ada tambahan dari si tugas itu. Jadi tenang, yang mengerjakan tugas istilahnya kuis tugas UTS, yang presentasi ya nanti aman gitu ya. Jadi insya Allah aman. Dan memang absensi juga harus dijaga untuk perkuliahan ini. Oke, sebentar. Ada yang mau bertanya? Kita mau coba cek ini sebelum kita mulai lagi nih. Apa-apa jangan takut sama saya. Saya nggak gigit. Oke. Enjoy aja ya sama saya. Sebentar saya share. Oke. Hari ini adalah pertemuan satu di mana sebenarnya saya menjelaskan tujuan pembelajaran ini dan pengertian periklanan aja secara menyeluruh. Nah, ini adalah saya share ya. Jadi silabus kita yang mungkin nanti ini saya nggak tahu nih nanti karena cuma enam orang gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih satu belum masuk ya, satu nggak masuk. Jadi nanti mungkin ada tugas presentasinya itu adalah tugas kelompok. Jadi berdua-berdua nanti presentasikannya bergantian. Misalkan nih kan ada PowerPoint ya atau adik-adik mau pakai apapun itu dari berbagai macam untuk menjelaskan tentang periklanan yang tadi saya bilang produknya, ada contoh-contoh produk atau adik-adik punya produk sendiri, saya appreciate. Nah, di situ juga nanti ada berkelompok, misalkan berdua-berdua. Saya bagi aja nih, dua-dua. Jadi ada 3 kelompok yang mempresentasikan. Mungkin kalau presentasi itu maksimal 10 menit gitu misalkan. Jangan terlewat presentasinya biasanya 5 menit, kemudian atau 7 menit. Nanti tanya jawab dan sama teman-temannya juga 3 menit dan saya juga gitu. Jadi misalkan seperti itu. Nah, dari situ nanti mungkin tugasnya kalau sampai pertemuan ini ada kuisnya ada 2 nih ya sampai UTS, ada pretest sama kuis satu, kemudian ada kisi-kisi nanti sampai ini sebenarnya ada pilihan ganda dan esai 2 biasanya dari si tugasnya tersebut. Jadi nanti sampai UTS mungkin saya nggak tahu akan menjelaskan yang si UASnya bareng sama saya apa enggak, tapi biasanya seperti ini dan nanti misalkan setelah UTS masih sama saya ada tugas individu satu untuk adik-adik kerjakan yaitu presentasi juga. Mungkin lebih ke branding sesuatu gitu ya dari periklanan tersebut gimana cara mereka untuk em, memiliki branding yang kuat gitu. Jadi ntar ada kuis juga 2
dan tanya jawab dan nanti ada kisi-kisi. Nah, untuk UASnya, kalau UAS sama saya yaitu ada menjawab dari sebuah paper itu dan membuat YouTube. Jadi nanti adik-adik rekam, adik-adik posting. Jadi seperti itu. Untuk UTS mungkin nanti kita bisa ngomongin lagi. Jadi, Bu, saya maunya ini aja deh, Bu, presentasi. Bu, saya males deh pilihan ganda. Atau, Bu, saya pilihan ganda sama soal aja deh daripada saya harus ngerjain presentasi lagi. Misalkan seperti itu. Jadi, nanti kita bisa nego lah untuk hal ini. Jadi, memang toleransi ya sebenarnya saya toleransi untuk keterlambatan 15 menit karena nanti pas yang udah lewat 20 tadi telat ya. Jadi misalkan kita udah 20 menit, kita akan bingung nih di sini di LMS-nya soalnya dia ngedeteksinya 20 menit gitu. Jadi tadi saya bilang lagi kayak si Amrullah jangan lupa untuk download materi nih karena masih belum masuk di LMS-nya. Nah, untuk Zoom-nya itu tidak dapat terdeteksi lagi. Jadi mungkin tadi saya bilang 20 menit. Nah, kita menghargai kelancaran perkuliahan, makanya saya harapkan untuk on time. Karena saya on time banget dan nanti kita udah selesai 50% misalkan tadi ya, udah di 50% kita langsung mulai. Misalkan ada yang telat gitu ya, Bu, saya mohon telat, maaf telat gitu ya misalkan. Nggak apa-apa, aman, saya akan share nanti semua materi-materi yang ada di Zoom, YouTube gitu. Jadi saya akan share setiap perkuliahan. Jadi aman kalau misalkan ada adik-adik ada yang lupa, ada YouTube-nya juga gitu ya. Nah, untuk UTS sama UAS mungkin misalkan ada yang susulan maksimal 1 minggu karena nanti nilai sudah harus masuk gitu ya. Nah, untuk penilaian, jadi karena kita online, saya dari jauh ya, ada kehadiran 30%. Kemudian tugas dan kuis 30%, jadi memang besar. Untuk UTS dan UAS 20-20. 20. Jadi mungkin bisa dilihat kehadirannya ya. Ya lumayan nilainya 30%, tugas dan kuis 30%, nah UTS dan UAS 20-20. Jadi nanti tinggal ditambahin ada 100. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita sebenarnya dari teori periklanan ini kita bisa lihat dari segi perkembangan periklanan dunia maupun Indonesia ya. Sekarang kita udah lihat lagi banyaknya nih banyak pengangguran nih atau nih karena ini nih juga banyak yang di-cut dari televisi gitu ya. Misalkan adik-adik kemarin denger radio banyak yang tutup. Coba mungkin kalau mobilnya masih ada radio gitu ya, atau handphonenya ada radio, cek-cek deh. Masih ada yang berbeda dari radio banyak yang kosong atau radio yang berbeda. Misalkan untuk contohnya Prambors radio, nah itu sekarang udah eh, mungkin nggak sebesar dulu lagi. Bahkan juga televisi, kalau adik-adik lihat sekarang banyak yang lebih banyak buka ke YouTube. Jadi memang kondisi saat ini kita brandingnya lebih ke branding sosial media gitu. Jadi nanti mungkin saya akan ajarkan adik-adik tentang periklanan itu ada banyak. Saya pun misalkan adik-adik ada yang jadi affiliate di sini, ada yang pernah affiliator Shopee, hmm, Tokopedia gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu bisa em, dilihat bahwa sebenarnya pasar itu untuk mendapatkan iklannya. Kita beriklan, nah kita juga dapat target kita apa aja nih. Ada kita yang sebagai orang em, affiliator gitu ya. Ada juga kita yang sebagai penjual, ada juga kita yang menggunakan. Nah, di situ kita dari segi branding, itu branding apa sih gitu ya. Mungkin kalau yang perempuan-perempuan, aku pakainya make upnya apa gitu ya. Misalkan Wardah, aku, oh nggak zaman itu mah udah nggak ini sekarang glow to glow apa, pokoknya banyak deh saya dengar-dengar untuk zaman sekarang ya gitu ya. Anak sekolah aja udah banyak yang memang tahu tentang
brand-brand tersebut gitu ya. Jadi memang kita beda nih segmentasinya juga targetingnya apa. Misalkan kalau untuk make up lebih ke perempuan misalkan. Yang usia berapa nih? Yang ibu-ibu misalkan atau yang perempuan atau juga misalkan target laki-laki misalkan sepatu targetnya seperti apa mau nge-branding atau yang proud to apa ya dibilangnya memang kondisinya bangga dengan produk dalam negeri gitu jadi ada yang seperti itu nah di mana nih kamu saat ini gitu ya. Nanti kita tujuan belajarnya adalah pembuatan iklan kira-kira strategi iklan rusak produk ini kenapa jelek nih? Kenapa gitu ya? Alasan kenapa? Kenapa kita harus membuat copywriting yang bagus gitu. Nanti saya akan jelaskan mungkin kalau adik-adik nih udah magang belum sih? Ini baru semester 3 ya, adik-adik. Semester berapa nih? Kalau boleh tahu. Tiga, Bu. Oke, Iya, baru semester 3 nih ya. Nanti saya iya, Bu. akan, mungkin adik-adik akan pusing nih pas saat nanti KKN, terus saat mungkin juga ada magang ya. Nah, nanti saya akan jelaskan pemerintah lagi buka namanya, adik-adik bisa download, namanya Digitalent. Jadi nanti saya akan share, adik-adik bisa lihat dan saya pun sebenarnya saya share-share. Nanti mungkin saya akan share media-media yang gratis untuk adik-adik belajar di yang lainnya. Jadi adik-adik mau belajar lebih fokus kemana nih? Mau ke untuk dunia sosial medianya, atau adik-adik mau lebih ke desainnya, atau mau ke yang mana? Nah, pemerintah lagi buka beberapa materi dari Google, dari yang lain-lain, dan sertifikasi yang gratis gitu saat ini lagi buka. Jadi saya sebagai di Jakarta, saya juga ngehandle itu gitu ya. Jadi saya bisa adik-adik siapa yang mau nih, siapa yang mau nih bisa download nih aplikasi gini 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 atau ikut nih untuk dapat kita nilai tambah lah ya, nggak hanya kuliah karena yang kuliah banyak, tapi kita juga perlu nilai tambah di mana kita ada tambahan sertifikasi yang memang kita bisai. Jadi kita harus punya core-nya nih. Sekarang udah mau fokusnya kemana ya gitu. Seperti itu. Jujur, perkuliahan teori pelikanan ini menurut saya, mungkin saya sedikit-sedikit bahas materi, teori, tapi saya lebih seneng bahasnya nanti di dunia kerja gitu ya. Karena saya kerja gitu ya. Jadi saya lebih dosen yang bukan teoritis banget. Udah, adik-adik fokusnya lebih kepada nih kamu gimana nih nanti di dunia kerja kayak gini gini gini. Jadi saya sebenarnya teori sedikit-sedikit aja ya, tapi memang kita bahasnya sih di silabus itu teori periklanan, jadi kita tentang teori-teori. Nah, di sini nanti sebelum kita masuk ke yang penjelasan gimana caranya, kenapa alasannya, strateginya, terus kemudian adik-adik tuh bisa sebenarnya mempelajari namanya copywriting yang saat ini memang terbuka gitu. Jadi di sini pun ada pengertian periklanan sebenarnya. Jadi ini yang ada di kuis lah. Nanti saya akan kasih aja lah jawaban kuisnya untuk adik-adik. Tapi stay tune sampai akhir ya untuk perkuliahan ini. Jadi nanti adik-adik akan dapat jawabannya untuk kuis. Jadi jangan dikerjain dulu. Saya akan kasih jawabannya di akhir ini. Nah, periklanan itu sebenarnya menurut Montelli dan Carla Jansen tahun 2004 adalah komersil. Jadi komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi, produk-produk yang ditransaksikan. Jadi yang perlu kita transaksikan seperti televisi, koran, YouTube sekarang ya, Instagram dan lain-lain. Ada reklame. Mungkin adik-adik sekarang anggapnya ngapain reklame udah jadul. Mungkin koran, majalah udah jadul. Tapi bisa ngelihat lebih ke pedalaman. Kita lihat lagi ya, nenek-nenek mungkin yang baby boomers, mungkinnya juga Gen X yang memang mereka masih belum update sosial media. Bahkan ada milenial awal yang memang masih nggak update tentang sosial media itu. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata papan reklame, kemudian brosur, itu masih sangat oke. Misalnya contoh,
adik-adik di sana ada Indomaret Alfa atau yang lainnya? Ada, Bu. Ada kan? Nah, di Ada Indomaret itu. sama Alfa itu kenapa alasannya mereka taruh si papan kayak diskon gitu kan? Misalkan beli tebus murah 50.000. Nah, saya memang suka belanja gitu ya. Pulang kerja, ih pengen minum ini, minum itu gitu ya. Nah, misalkan atau pengen belanja ini gitu ya. Nah, itu dapat tebus murah. Nah, itu termasuk sebenarnya periklanan. Misalkan, pasti adik-adik pernah lihat, ih, tebus murahnya saya baru lihat nih, kok minuman rasa baru. Nah, biasanya mereka caranya beriklannya dengan seperti itu. Jadi bisa aja nih, oh tadi kita nggak tahu, jadi beli langsung nyoba gitu. Kalau kita taruh aja diskon, kadang orang juga diskon nggak tahu nih. Tapi kalau tebus murah, ih murah nih, oke lah, saya belilah baru nih gitu. Nah itu bisa kita lihat tuh di situ bahwa ternyata dari si papan reklame, istilahnya papan brosur-brosur itu yang kita anggap jadul zaman dulu banget deh. Tapi ternyata itu juga berpengaruh terhadap pembelian langsung gitu ya. Kan mungkin di warung-warung gitu ya masih ada banner gitu ya. Nah, di situ seperti itu. Jangan lupa mungkin koran, majalah masih sedikit gitu ya. Radio juga televisi mungkin masuknya ke baby boomers dan Gen X gitu ya. Tapi sekarang masuknya lebih ke sosial media yang memang saya pun jujur saya introvert gitu ya. Saya nggak terlalu update seperti apa. Cuman saya suka apa ya memberikan informasi sesuatu. Mungkin saya nggak update tentang diri saya sendiri, tapi saya suka mengupdate. Ini ada promosi ini nih, ini ada mungkin ada pendidikan ini lagi gratis gitu ya. Saya sering share seperti itu. Mungkin kalau yang ada mau nanti meneruskan ke luar negeri. eh, Perkuliahan. Nah, itu bisa ada namanya Edu World atau Education gitu ya. Minggu depan sih ada di Jakarta tuh. Ada di beberapa wilayah juga kalau adik-adik mau meneruskan. Mungkin ini baru semester 3 ya. Masih jauh Bu, ntar aja gitu ya. Nah, itu bisa juga adik-adik di situ. Jadi kita harus sering-sering cari-cari di mana dari pekerjaan ini yang mana fokusnya. Mungkin adik-adik baru semester 3 fokusnya kayak, ah udah aku kuliah aja. Tapi bisa loh adik-adik mencari kira-kira saya lebih fokusnya kemana nih nanti. Jadi untuk pekerjaan saya apa? Nah bisa lihat di job street gitu atau mungkin di LinkedIn, LinkedIn-nya di-update. Nah adik-adik bisa nanti lihat em, apa ya rekrutmennya itu dia apa aja requirement yang dibutuhkan gitu. Jadi bisa apa aja nih yang dibutuhkan. Nah, adik-adik harus bisa apa yang dibutuhkan requirement itu. Jadi udah mulai cari-cari. Jadi saya lulus 3 tahun gitu dari S1. Jadi bisa lebih cepat karena saya punya strategi-strategi di mana abis itu saya harus kerja, habis itu saya harus kuliah lagi dan untuk menaikkan jabatan dan naik lagi. Jadi adik-adik bisa seperti itu. Nah, untuk periklanan sendiri dari Philip Kotler mungkin lebih kepada semua bentuk terbayar dari presentasi non pribadi maupun promosi ide, barang atau jasa. Jadi ada sponsor juga. Contohnya adalah apa? Kita lihat selebgram, bisa kayak kayak gitu gimana sih ceritanya? Bisa bisa lihat kayak gitu gimana sih caranya? Mereka adalah promosi dari ide mereka yang mereka kontenkan. Kemudian ada barang yang mereka kontenkan, ada jasa atau sponsor yang memang membayar mereka. Gitu. Jadi promosi lah, istilahnya bukan pribadi kita yang mau, tapi adalah si perusahaan tersebut gitu. Nah, ada juga, jadi istilah dari semua ini tanpa iklan, jadi nggak ada iklan, produser atau distributor itu nggak dapat menjual produknya. Jadi gimana sih caranya jual produk? Ya mau nggak mau kita harus kenalkan. Kita harus ada banner, kita harus ada mungkin di TV masih ada atau mungkin di YouTube sekarang ada yang baru gitu. Kemarin saya nonton YouTube lagi iklannya Raffi Ahmad semua tuh. Adik-adik ada yang ini nggak? Parfum baru.
mungkin ke saya kali ya. Eh, itu lagi setiap itu parfum, iklan parfum. Sekarang lagi iklannya iPhone 17 Pro Max, Pro dan lain-lain. Jadi mereka tuh tanpa iklan, mereka tuh nggak bisa jual produknya. Gimana caranya? Branding. Nah, itu adalah fokus dari kita di mana ada teori periklanan ini. Jadi memang industri perekonomian akan lumpuh kalau misalkan kita nggak bisa tingkatkan keuntungan gitu. Jadi kita kita tingkatkan keuntungan dari periklanan yang terus menerus. Pasti ada budget periklanan di sebuah perusahaan. Oke. Segitu mungkin sedikit ya. Saya oke. Ini jadi bisa Instagram saya Talita Gumu, YouTube saya juga Talita Gumu. Nanti saya akan share. Nah, ini adalah sebentar saya share. Nah, ini adalah kuis. Nah, tadi tujuan pembelajaran. Jadi soalnya 5 aja, benar dan salah. Adalah untuk mengetahui proses pengembangan periklanan dunia dan Indonesia dalam segi targeting. Nah, ini tujuannya benar nggak sih untuk perkembangan periklanan dunia dan Indonesia? Tadi ada nih tujuannya di sini. Nah, nih ada dalam segi targeting. Ya kan salah satunya adalah em, sebentar, sini. Dalam segi targeting, nah periklanan dunia dan Indonesia ada dalam segi targeting. Jadi adalah jawabannya benar. Jadi salah satunya adalah dalam segi targeting. Kemudian, menurut Monterly dan Carla Johnson tadi ya, periklanan adalah semua bentuk terbayar dari presentasi non-pribadi dan promo ide barang jasa oleh sponsor tertentu. Jawabannya salah. Alasan kenapa nih? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini pro kom non mana itu tadi karena jangan produknya di suatu kalayak target melalui massal gitu ya. Jadi memang bukan tertentu, tapi adalah massal. Nah, jadi jawabannya adalah salah. Ya adik-adik bisa gitu ya, udah paham ya kalau misalkan kuis-kuis biasanya pilihan ganda. Nah, menurut Philip Corner, periklanan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi, produk-produknya yang ditransaksikan ke suatu khalayak target. Jawabannya salah. Alasannya kenapa lagi nih? Kan dia komersil, non-personal. Tapi ya ditransaksikan ke suatu khalayak target. Nah, kalau di sini terbayar suatu khalayak target. Nah, nih. Organ non-personal produk yang ditransaksikan ke suatu khalayak target melalui media massa. Gitu jawabannya salah. Nah, ini kan non personal gitu ya. Dan tentang sebuah organisasi itu tentang eh, produk-produknya yang ditransaksikan. Bentar, ke suatu khalayak target. Kemudian mengetahui tentang positioning iklan di media merupakan salah satu tujuan pembelajaran. Ya, karena positioning kita harus tahu tadi ya dari tujuan yang di depan itu adalah suatu tujuan pembelajaran. Nah, tanpa iklan, produser nomor 5 ya, dan distributor bisa menjual produknya. Tadi udah dijelaskan bahwa tanpa iklan, berarti tanpa iklan, produser dan distributor tidak dapat menjual produknya. Jadi jawabannya adalah salah. Jadi nanti adik-adik bisa isi kuisnya. Udah ya? Udah ditulis? Atau di capture? Udah ya? Ya, Sudah Bu. Ibu. Oke, jadi gampang nih saya bocorin nih kuisnya. Jadi misalkan ada kuis, sebenarnya masuk ke dalam materi-materi yang ada, cuman mungkin di permainan bahasa aja karena teori ya. Jadi kemudian nanti mungkin saya akan share-share. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi nanti sebentar saya share juga. Jadi nanti adik-adik bisa cari. Jadi saya bisanya jam 8 atau jam 2 siang. Jadi nanti adik-adik bisa untuk karena saya harus masuk kerja gitu ya. Jadi sebentar. Jadi nanti ini adalah saya selalu share di sini. Ini soal YouTube saya. Jadi saya selalu kalau adik-adik mau em, melihat kembali materi, mungkin nanti saya akan buat di playlist. Nah, jadi nanti di sini ada mungkin adik-adik nanti bisa saya tambahkan di sini teori periklanan, mungkin nanti ada teori periklanan. Jadi nanti di sini misalkan teori perikanan DKV 3 gitu misalkan. Nah, nanti adik-adik bisa nonton di situ ada di playlistnya. Jadi nanti bisa ke Talita Gumu gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi nanti jangan lupa untuk di LMS-nya jangan lupa untuk di beberapa juga untuk download materi untuk kehadiran. Zoom-nya kan tadi udah dibilang ya. Tadi kita aturannya adalah 20 menit itu karena di LMS-nya langsung kedeteksi maksimal 20 menit itu langsung tidak hadir di Zoom tersebut. Jadi saya harap adik-adik bisa on time. Nanti bisa diomongin lagi ya kita di grup WhatsApp. Ada yang mau bertanya di sini sebelum saya tutup? Tadi udah ya kuisnya? Udah. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup perkuliahan hari ini karena kita masih perkenalan dan masih penjelasan materinya sedikit. Sudah? Mana nih? Ya, Ibu. Oke. em, Take it easy aja, adik-adik. Jadi jangan takut-takut banget sama saya. Jadi adik-adik juga bisa share. Kalau misalkan Bu, saya nggak paham ini ke grup aja WA. Jadi gampang kita lebih ke WA aja. Saya nggak gigit. Di situ adalah ini adalah perkuliahan online. Oh ya, saya karena dari luar Ambon, kita jauh banget jaraknya mungkin. Kadang saya juga keluar-keluar kota. Jadi nanti mungkin kadang saya luring atau non luring. Luring tuh maksudnya daring atau online seperti ini atau tidak. Jadi nanti saya bisa lewat WA. Nanti kita nggak Zoom ya, tapi nanti nonton YouTube dulu deh gitu. Atau nanti adik-adik kerjakan, nanti kita presentasi tanggal sekian ya gitu. Jadi bisa seperti itu. Oke? Terima kasih banyak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Udah.